Akhirnya Ronaldo atau CR7 kembali ke IPL. Tepatnya dia bersama kembali ya dengan Manchester United. Banyak yang mengatakan bahwa dia akan segera merapat ke Manchester Biru atau The Citizens Manchester City. Tapi kemudian akhirnya dia harus berlabuh di Old Trafford. Apakah kedatangan Ronaldo bisa mengangkat motivasi MU yang sudah 7 musim belakangan tidak pernah juara di IPL? Kita akan nantikan itu. Hola, kembali dengan saya Ropan dan akhir-akhir ini cerita tentang Ronaldo terus mendengung ya, berkumandang seiring dengan dia kembali lagi ke klub lamanya. Setelah 12 tahun dia keluar pada 2009 ketika dia ke Madrid dan sekarang kembali. Tidak ada yang menduga sama sekali bahwa akhirnya dia berlabuh juga di klub lamanya. Ini boleh dikatakan sebagai CLBK lah, ya, cinta lama bersemi kembali dengan klub yang membesarkan dia sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kalau dia balik ke MU mungkin wajar karena dia tidak ingin mengkhianati. Sebaliknya kalau sampai dia jadi dari Juventus kemarin dilepas dengan 25 juta euro dan dia ada di tetangga mereka yaitu Manchester City, mungkin situasinya akan ramai. Pasti akan mungkin dalam tanda kutip chaos yang terjadi sana. Bagaimana para pendukung MU sudah mewanti-wanti mereka akan membakar kostum nomor punggung 7, nomor punggung keramat dari Ronaldo sehingga disebut sebagai CR7 kalau dia bersama dengan City. Karena memang City adalah paling terdepannya, sangat keras sebelum ditelikung oleh MU. Dia akan masuk seiring dengan tidak adanya kesepakatan antara Harry Kane. Harry Kane yang dibidik oleh Pep dan manajemen City gagal berlabuh ke Etihad. Sehingga ketika Harry Kane tetap bertahan dengan Spurs, maka alternatifnya itu jatuh kepada Ronaldo. Dan agen Ronaldo memang Jorge Mendes sudah bolak-balik tentunya datang ke Manchester, tepatnya bernegosiat dengan kubu City. Tapi karena tekanan yang luar biasa, kalau dia bisa memilih dengan City akan membuat dia dihabisin mungkin oleh pendukung dari Setan Merah karena mungkin dia sudah mengkhianati apa yang dikatakan bahwa dia tidak akan pindah ke klub lain selain hanya di MU kalau di Inggris. Dan akhirnya dia kembali dengan 25 juta euro. Ini disambut dengan luar biasa tentunya ya, luar biasa oleh pendukung MU. Dan memang kalau saya bisa melihat Pep itu tidak begitu menyukai ya kedatangan dari Ronaldo ya, karena bagi Pep ini dia pantang bagi dia mungkin bahwa alumnus Real Madrid itu karena dia dari Barca untuk bisa ada bersama dengan The Citizens ya, dan dia sebagai pelatih. Jadi ini filosofi yang berbeda, bertolak belakang mungkin antara Pep dan CR7. Jadi memang membuat pilihan itu harus jatuh akhirnya ke Manchester United. Dan saya pikir oke, pemilihan yang pas dia kembali ke Manchester United dan Manchester United mau untuk bisa menggelontorkan uang untuk bisa membeli CR7 untuk menebus. Jadi tidak perlu menunggu sampai tahun depan saat free transfer bersama dengan Juve, tapi Juve meminta itu dengan 25 juta euro akhirnya diberikan ya, sekitar 426 miliar ya, rupiah. Jadi tidak masalah dan dia akan digaji sekitar 20 juta euro. Ya, gaji dia per musim memang di bawah Messi tapi cukuplah bagi dia ya dengan 340 miliar ya. Dia akan dapatkan ya. Kalau di Juventus memang agak tinggi. Ketika dia datang dari Madrid ya dengan transfer 100 juta euro pada 2018 itu gajinya memang per musim itu 31 juta euro.
jadi agak tinggi ya, sekitar 526 miliar ya, rupiah ketika di Juve. Tapi saya pikir it's okay ya, dia berada di tim yang membuat namanya besar ketika dia datang dari Sporting Lisbon pada 2003 dalam usia 18 tahun. Saat itu diambil oleh Vergi. Saat Vergi datang ke kota Lisbon untuk undangan sebuah pertandingan persahabatan dengan Sporting, bagaimana ada stadion yang akan dikukuhkan di sana di kota Lisbon. Akhirnya dia bermain dan Vergi bisa melihat ini dan mengambil. Vergi menelikung sebenarnya Arsene Wenger. Ronaldo saat itu sudah ada negosiat dengan Wenger untuk berlabuh di Arsenal, tetapi akhirnya diambil oleh Sir Alex Ferguson atau Vergi untuk datang ke kota Manchester, dan dia disitulah dia dipoles, terus bisa bermain sampai 2009. Artinya ada 6 musim Ronaldo itu bersama dengan MU. Dia mencetak sekitar 84 gol dari 196 pertandingan di IPL ya. Kalau secara keseluruhan tentunya dia mencetak sekitar 118 gol bersama dengan MU saat itu, sebelum dia pindah ke Madrid. Dan dia sukses saya pikir bersama dengan MU. Bagaimana Ronaldo bisa memberikan 3 gelar ya di 2007, 8, 9 di IPL, bisa menjadi juara 3 kali. Kemudian 2008 merebut UCL atau Liga Champions, mereka mengalahkan Chelsea ya, di Moskow di Rusia. Kemudian di tahun yang sama mereka mengunci dengan menjadi juara di Piala Dunia antar klub. Dan di MU itulah ketika Ronaldo ini berusia 23 tahun ya, dia mendapatkan Ballon d'Or pertama kali dalam karir dia, sejarah dia bersama dengan MU. Di 2008 saat sukses membawa MU juara di IPL, UCL juara, dan Piala Dunia antar klub juara, dan dia lengkapi itu dengan Ballon d'Or ya. Kita tahu bersama bahwa dia sudah membuat 5 kali Ballon d'Or sejauh ini, selebihnya dia dapat dengan Madrid ya. Tapi dia punya cerita yang sangat manis bersama dengan MU, dan dia kembali saat ini setelah 12 tahun. Juga saya pikir ini suatu hal yang luar biasa, karena banyak yang menginginkan melihat kalau dia tahun depan pergi dari Juve, mungkin destinasinya adalah PSG. Dia akan bermain bersama dengan Messi. Itu baru asumsi sementara kalau Mbappe ke Madrid. Tetapi akhirnya dipercepat karena Ronaldo mungkin sudah tidak betah ya. Dia sudah tidak latihan lagi, bahkan namanya tidak ada dalam daftar pemain yang masuk oleh Allegri saat Juventus akan bersiap menghadapi Empoli dan kalah 0-1 di kandang. Ronaldo sudah nggak ada di situ ya, namanya sudah ada, sudah hilang, dan Ronaldo pergi ke MU, menginginkan pergi ke MU. Jadi ketika hatinya sudah tidak ada di Juve, dia memang wajar dilepas, tapi Juve mendapatkan uang tebusan 25 juta euro. Dia memberikan 2 gelar sejak 2018 tiba. Ya, dalam 3 musim dengan Juve, dia memberikan gelar 2 kali ya, di Serie A Scudetto. Ini cukup. Terakhir dia kemarin mendapatkan Coppa Italia bersama dengan Juve, dan dalam 91 pertandingan dia mencetak 81 gol bersama dengan Juve di 3 musim terakhir. Nah, pertanyaannya apakah Ronaldo ini akan seperti dulu? Saya pikir tidak ya. Di masa-masa dia dulu begitu kuat ya, dari 18 tahun dia sampai 24 tahun baru dia keluar ke Madrid. Ini tentu kecepatannya pasti menurun. Usianya sekarang sudah 36. Tahun depan dia 37. Tetapi kehadiran dia ini adalah sosok yang luar biasa ya. Bisa berpengaruh sekali. Motivasi akan naik. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya tanpa dengan Ronaldo pun MU bermain sangat bagus ya. Membuka pertandingan pertama melawan Leeds menang 5. Walaupun mereka sempat ditahan oleh Soton ya 1-1, kemarin mereka bisa menang melawan Wolves ya di pekan ketiga dengan gol dari Greenwood tanpa CR7 ya. Memang CR7 tidak akan memakai kostum nomor 7 yang sudah menjadi milik dari Edinson Cavani ya. Mungkin dia akan pilih nomor 28 seperti ketika di Lisbon, atau yang tersisa nomor punggung 5 dan nomor punggung 12 itu yang masih ada yang buat CR7 atau Cristiano Ronaldo. Nah, mungkin Ronaldo akan pakai nomor punggung 7 ketika ada pendaftaran pada tanggal 2 September di UCL, dan Ole mungkin bisa mendaftarkan ini dan memakai nomor 7 ya milik dari Ronaldo di UCL ya. Tapi kalau
di IPL itu akan menjadi milik dari Cavani. Jadi Ronaldo ini bisa pakai dua kostum di dua ajang berbeda. Di IPL mungkin 28 atau mungkin nomor 12, tetapi di UCL dia bisa pakai 7 didaftarkan ini, dan Cavani bisa dioper ke nomor yang lain tentunya. Saya pikir ini yang bisa dilakukan oleh manajemen MU, dan kita akan menantikan ya bagaimana kiprah seorang Ronaldo ini saat menghadapi Newcastle ya pada tanggal 11 September, di mana mereka menjadi tuan rumah di Old Trafford. Ini adalah waktu yang paling pas setelah kemarin Ronaldo sudah diperkenalkan, dari medis oke, dan semua dia akan turun, dan ini ditunggu oleh pendukung MU di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia. Kalau dia bermain setelah break internasional tanggal 11 akan tampil di Theater of Dreams. Ini betul-betul saya pikir ditunggu-tunggu bagaimana sosok seorang CR7 datang kembali bermain di Old Trafford. Nah, ini mereka harus menang ya. Kalau mereka menang, mereka tetap ada di atas bersaing ya dengan West Ham, dengan Chelsea dan Liverpool, termasuk dengan Spurs. Nah, yang harus hati-hati, mereka akan ke London pada pekan kelima. Setelah pekan keempat menghadapi Newcastle, mereka akan menghadapi West Ham. Ini tim yang lagi bagus-bagusnya. Tetapi kalau mereka menang melawan West Ham dengan Ronaldo ada di sana, saya meyakini bahwa menang lawan Newcastle, saya meyakini mereka ketika menghadapi West Ham di London, mereka juga akan mendapatkan hasil yang bagus. Paling tidak ada 3 poin. Nah, skenario atau skema apa yang dilakukan oleh Ole ini yang kita akan tunggu ya. Karena pemain sudah bagus, tetapi pelatihnya ini ya, mampukahnya Ole meramuk sebuah strategi yang jitu ya. Karena Ole ini adalah satu angkatan dengan Ronaldo. Ketika Ronaldo ada di MU ya, sama-sama, dan mereka menjadi pemain ya, Ole di depan dan Ronaldo juga di main agak ke sayap ya. Karena pada zaman Ronaldo saat itu tim yang bertabur bintang ya. Pada puncaknya di 2008 ketika mereka juara di IPL, UCL dan Piala Dunia antar klub, bagus. Ada Wayne Rooney di sana, ada Carlos Tevez. Memang ada nama Ole, tapi Ole nggak dimainkan, nggak dipasang saat itu karena skuadnya bagus ya. Bagaimana ada Ryan Giggs ya, ada Michael Carrick, ada Paul Scholes, ada Ronaldo. Ini kombinasi yang sangat bagus dengan Tevez ada di depan bersama dengan Wayne Rooney. Di belakang ada Nemanja Vidic, ada Rio Ferdinand, ada Patrice Evra di kiri ya. Ada Van der Sar ya. Ini luar biasa, Edwin ya, Van der Sar penjaga gawang sangat bagus. Gary Neville sebagai kapten ke-11 di bek kanan. Jadi starting 11 yang dimiliki oleh Saf, oleh Fergie luar biasa saat itu. Nah, ini yang harus dibangun oleh Ole. Ole sudah mendapatkan Sancho, sekarang Ronaldo datang. Sebelumnya ada Varane. Jadi saya pikir starting 11 mereka harus kuat. Yang harus kuat. Kemarin lawan Wolves mereka menang dengan 1-0 tanpa ada Rashford di sana, tapi Greenwood yang sekarang sudah membuat 2 gol didorong ke depan. Sancho bermain di flank bersama dengan Daniel James, ada Bruno. Nah, kalau Ronaldo ada, saya pikir Ronaldo akan bermain di sisi kiri ya. Kita tidak tahu kalau Rashford juga ikut dimainkan kalau sembuh, tapi yang pasti Ronaldo main, Sancho akan ada di sana atau Ronaldo di depan. Rashford kalau sembuh, Rashford ada di kiri, Bruno di belakang Ronaldo ya. Kemudian ada Sancho. Kemudian Pogba dan Fred akan bermain di sini. Bisa juga McTominay di belakang. Saya pikir udah pasti Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Varane di sana, dan Maguire dengan De Gea yang akan bermain. Itu starting 11 yang sangat bagus ya. Kalau tidak ada Rashford, mungkin Greenwood yang tetap akan di depan, Ronaldo akan bermain di kiri, dan Sancho akan ada di kanan dengan Bruno di belakangnya ya. Di formasi tengah ke belakang saya pikir tidak ada perubahan. Itu saya pikir kalau ada Rashford akan ada di situ, tapi kalau tidak ada, Ronaldo yang akan menempati itu. Dengan ada Rashford, Ronaldo bisa didorong sebagai striker. Ini opsi yang bisa dilakukan oleh seorang Ole, dan kita akan nantikan ya. Pemain sudah bagus, pelatihnya ini yang menjadi tanda tanya yang banyak meragukan, karena Ole belum mendapatkan piala dalam 2,5 tahun dia setelah menggantikan Mourinho. Tidak ada gelar satupun yang dia sumbangkan bersama MU, dan ini tantangan besar buat Ole ketika Ronaldo sudah ada di sana ya, Sancho sudah ada. Jadi bidikan mereka sudah puas, sudah top. Ketika musim lalu mereka kebobolan 44 gol, terbanyak di antara 4 tim teratas yang ada di IPL musim kemarin, mereka sudah bisa menambal dengan Rafael Varane ada di belakang. Jadi sudah aman. Kemarin mereka clean sheet ya saat mereka bermain dengan Wolves. Jadi saya meyakini dengan Rafael Varane di sana berduet dengan Maguire, ini sangat bagus. Pertahanan MU akan lebih kokoh. Dengan cadangannya ada Lindelof tentunya di bench.
Kita akan nantikan bagaimana Ronaldo akan kiprah. Pertama kali kalau dia dimainkan, segera diturunkan oleh Ole dalam pertandingan melawan Newcastle tanggal 11 setelah break internasional. Dan apakah dia akan langsung gacor mencetak gol? Itu yang kita akan tunggu. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan CR7. Ya, jangan lupa Anda untuk like dan subscribe channel YouTube Pengelolaan sambil share kepada siapapun. Sampai jumpa. Ciao.